Kali ini gue mau ceritain momen gue berburu komentar dan tanggapan dari 3 bakal calon presiden kita, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Ada yang jawabannya tipis, ada yang jawabnya dari dalam mobil sambil jalan, dan ada juga yang menghindar dari wartawan. Kenapa bisa kayak gitu? Ini cerita gue dari lapangan. Buat kalian yang belum tahu apa sih yang sedang terjadi hari-hari ini, gue kasih garis besarnya. Pada 7 November 2023 kemarin, Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK melalui putusan etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena dia dinilai melakukan pelanggaran etik berat usai mengabulkan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres. Emangnya ada apa di gugatan itu? Nah, jadi gugatan ini awalnya diajukan oleh seseorang bernama Almas Sakibiru. Orang ini mengaku dia sebagai penggemar atau fans dari anak Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, nggak bisa mengelak kalau gugatan ini memang diajukan untuk meloloskan Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara di MK yang menangani perkara ini adalah Anwar Usman alias adik ipar Jokowi alias pamannya Gibran. Singkatnya, setelah perkara ini bergulir di MK, akhirnya gugatan ini dikabulkan. Tapi jadi kontroversial nih. Karena di sini jadinya MK dinilai merumuskan sendiri norma bahwa seorang pejabat daerah yang dipilih melalui pemilu dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden meskipun usianya belum 40 tahun. Dan benar aja, nggak sampai seminggu, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, dipilih oleh Prabowo Subianto menjadi calon wakil presidennya. Gitu guys. Nah, makanya karena bersinggungan langsung nih sama Pilpres 2024 nanti, dari segi regulasinya yang bisa berubah secara cepat kayak gini, dari segi netralitas penegak hukum, dan aspek-aspek lainnya, pasti banyak, termasuk gue, yang penasaran gimana reaksi, komentar, atau tanggapan dari peserta kontestasi Pilpres 2024 itu sendiri, yaitu 3 capres kita. Nah, kebetulan banget nih, sehari setelah putusan itu dibacain, yaitu tanggal 8 November 2023, ada satu acara ekonom gitu di daerah Jakarta Selatan yang mengundang 3 capres kita langsung. Di hari yang sama, di jam yang berbeda gitu ya, sesinya beda-beda, untuk menjadi pembawa materi di sana. Oke, lanjut. Capres pertama yang menyampaikan materi adalah Anies Baswedan. Jadi ada penyampaian materi, tanya jawab, terus ada diskusinya dulu, dan itu berlangsung sekitar 1 jam. Jadi setelah Anies selesai dari acara itu, wartawan nih udah pada nungguin di depan pintu acaranya, dan kita nanyain soal, pertama pastinya pendalaman soal materi yang dia sampaikan di dalam, kemudian kita juga nanya soal reaksi dia tentang putusan MKMK ini. Dan kayak gini katanya. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah konstitusi. Ternyata cuma dijawab tipis guys, yang intinya menghormati MKMK. Ketika kita mau nanya lebih lanjut lagi, mendalami pertanyaan kita, ternyata Pak Anies langsung dikawal oleh ajudannya untuk pergi meninggalkan tempat acara. Buru-buru banget Pak Anies, sampai kesandung gitu. Sebentar deh sebelum gue lanjutin, buat kamu yang belum subscribe Cerita dari Lapangan, channel khususnya nih ada di sini, jangan lupa di subscribe karena di situ banyak POV atau point of view dari wartawan-wartawan yang nggak kalah seru. Lanjut, di sesi kedua ada Pak Prabowo Subianto yang kurang lebih durasinya juga sama untuk penyampaian materi di acara itu, kemudian ada tanya jawabnya dulu dan ada diskusinya. Nah, pertanyaan yang sama juga kita ajuin, yaitu tentang pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK. Tapi yang kali ini lebih menarik karena kasus Anwar Usman ini kan memang melekat banget sama nama Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi calon wakil presidennya. Tapi ya sebenarnya sering terjadi sih yang namanya narsum menolak untuk menjawab dan menghindar dari wartawan, kayak yang terjadi kali ini. Belajar dan kuat
untuk menghadapi masa depan. Ya, Pak Prabowo menghindar pakai gestur lari-lari kecil. Kalau Pak Anies tadi kesannya terburu-buru. Kalau yang ini memang menghindar nih dari wartawan. Karena kita juga sampai ngikutin, ikut lari sampai Pak Prabowo masuk ke mobil dan mobilnya meninggalkan kita. Tapi ini belum seberapa guys. Waktu kita minta komentarnya Pak Ganjar, kita nggak cuma ngikutin Pak Ganjar sampai ke mobil, tapi kita juga ngikutin mobilnya. Karena di situ gue lihat sendiri Pak Ganjar masih buka kaca mobil dan masih jawabin pertanyaan wartawan gitu, walaupun mobilnya udah jalan. Pak, ada komentar nggak Mas? Coba Anwar Usman Pak, dikit aja Pak. Mas, soal hak angket gimana Mas? Kalau Mas Ganjar kan pernah di DPR Mas. Putusan dari majelis etis itu. Saya menghormati semuanya. Mas, kalau hak angket gimana Mas? Hak angket kan kita masyarakat akan melihat bagaimana. Ya, untungnya terjawab sedikit ya, dan sama sih kayak responnya Pak Anies tadi yang pertama, yaitu menghormati putusan MK. Tapi kalau versinya Pak Ganjar dibalikin sedikit nih ke masyarakat, gimana masyarakat menilai sendiri sistem hukum yang ada di Indonesia sekarang. Sayang banget nggak sempat terjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya karena udah keburu ketutup jendela mobilnya. Jadi gitu guys, respon tipis dari para capres kita terkait putusan MK. Nah, kalau menurut kalian gimana? Sekarang saatnya kalian isi kolom komentar sama pendapat kalian. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Dan jangan lupa juga buat ikutin cerita dari lapangan berikutnya.